Tuhan, salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan, dan seberapa saudara-saudara seiman yang lain yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Puji Tuhan, firman Allah pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Firman Allah saya memberi judul Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Saudara yang ada di rumah juga saudara bisa membuka Alkitab masing-masing ya. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Saya akan baca, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Puji Tuhan. Ini adalah sebagian kisah dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan malam hari ini adalah menyembah Tuhan atau beribadah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan adalah inti dari sebuah peribadatan. Saudara-saudara, penyembahan adalah hal yang paling utama dari seseorang yang menyebut diri mereka bertuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang ibadah orang Samaria punya latar belakang yang cukup panjang, di mana orang-orang Samaria yang mereka disebut juga dalam perjanjian lama sebagai Israel Utara, yang beribu kotakan di Samaria, untuk sekian lamanya, untuk sekian abad lamanya, sebelum perjumpaan wanita Samaria ini dengan Yesus, mereka sudah beribadah di gunung yang bernama Gunung Gerizim. Nenek moyang mereka sudah terbiasa mereka beribadah kepada Tuhan di tempat itu, di gunung itu. Mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan di gunung itu, dan tempat itulah yang mereka pakai untuk tempat bagi mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Orang-orang Samaria tidak mengikuti tidak mengakui Yerusalem sebagai tempat ibadah utama, melainkan mereka mendirikan bait suci yang menjadi pusat peribadatan mereka yang berada di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim mereka anggap sebagai tempat suci pilihan Allah, dan disitulah mereka menyelenggarakan ibadah mereka sendiri. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mereka terbiasa. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang Israel yang mereka sudah beribadah sekian lamanya juga berada di Yerusalem, berpusatkan di bait Allah. Di sisi lain, orang Samaria terbiasa menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Di sisi lain, orang-orang Yahudi mereka terbiasa menyembah Tuhan di bait Allah yang ada di Yerusalem.
Dan mereka semuanya beribadah menyembah Tuhan. Namun ketika Yesus menjumpai wanita ini, ada satu berita yang disampaikan yang saya rasa ini sangat mengejutkan daripada wanita Samaria ini. Di mana dalam ayat yang ke-21 katakan, ya, bagian B, di sini dikatakan bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, di gunung Gerisim yang sudah sekian waktu lamanya dari nenek moyang wanita Samaria ini, mereka terbiasa menyembah Tuhan di tempat itu. Bukan di tempat itu, bukan di gunung itu, dan bukan juga di Yerusalem yang berpusatkan di bait Allah di Yerusalem. Lalu apa yang Yesus sampaikan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dia sampaikan inilah yang terjadi erat kaitannya dengan yang kita jalani, yang gereja jalani hari-hari ini. Saudara, dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Hal ini atau ayat-ayat ini punya kaitan yang sangat erat dengan situasi ibadah gereja, ibadah kita saat-saat ini, di mana kita tidak memungkinkan lagi untuk bisa beribadah di rumah Tuhan seperti yang biasa kita lakukan dan kita kerjakan. Keadaan yang ada mengharuskan kita tetap tinggal di rumah. Ya, kita sangat membatasi diri untuk kita pergi keluar rumah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun ketika jemaat beribadah di rumah, bersekutu di rumah dengan Tuhan, apakah ini mengurangi makna daripada ibadah itu sendiri? Apakah ini mengurangi makna daripada penyembahan kepada Tuhan itu sendiri? Ternyata bertolak dari ayat ini tidak sama sekali. Sebab Yesus berkata kepada perempuan Samaria dan juga pada malam hari ini berkata kepada kita semua gerejanya bahwa tiba saatnya, ya, bahwa orang yang menyembah Bapa bukan lagi ditentukan oleh tempat di mana dia harus beribadah. Tetapi yang menentukan seseorang itu ketika menyembah Tuhan adalah bagaimana dia menemui Tuhan dalam hatinya, di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita bisa beribadah di rumah Tuhan, bisa lebih baik beribadah, bisa berhimpun, berjumpa dengan saudara-saudara seiman, tentunya ini hal yang baik. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu hal itu tidak memungkinkan kita kerjakan, sehingga seperti yang kita jalani beberapa waktu ini, kita beribadah di rumah, saudara, itu tidak menjadi masalah. Sebab apa? Esensi daripada ibadah itu adalah bagaimana kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, terlepas di mana kita berada. Katakan amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyembah atau beribadah kepada Tuhan tidak harus di gereja. Saudaraku, keutamaan dalam sebuah ibadah bersama, dalam sebuah perhimpunan adalah sebuah kesatuan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fisik kita saat ini tidak memungkinkan untuk kita berhimpun bersama secara fisik. Tetapi saudara, kita bisa bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Saya bisa membayangkan bagaimana di mimbar gereja ini api Tuhan menyala, ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya, api Tuhan tetap terpelihara di rumah Tuhan ini sementara hadirat Tuhan, sementara bersekutu dengan Tuhan. Lalu di jam yang sama, waktu yang sama, juga ada banyak keluarga-keluarga yang juga bersehati meskipun berada di tempat yang berbeda, tetapi satu hati. Dan inilah esensi sebuah persekutuan.
kesatuan hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara berada, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan dan untuk saya sampaikan menyangkut ibadah online. Yang pertama, ketika kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di rumah yang kita sebut sebagai ibadah online, memang ini tidak mudah. Memang ini rasanya sesuatu yang berbeda. Dan apa yang kita jalani beberapa waktu belakangan ini mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga kalau akhirnya yang terjadi, yang kita harus jalani seperti ini. Tetapi saya berpesan sebagai hamba Tuhan, ketika kita jemaat Tuhan harus beribadah online di rumah, yang pertama, saudara, usahakanlah di tengah-tengah saudara mengikuti ibadah online, usahakanlah, berjuanglah untuk apa? Untuk beribadah dengan rasa cukup. Ini sulit sekali. Ada banyak keluhan, ada banyak isi hati yang tertuang. Aduh Pak Pendeta, gak enak rasanya ibadah di rumah cuma di depan handphone. Iya, saya tahu. Aduh gak enak rasanya cuma 2 orang. Aduh gak enak rasanya ada tamu keluar masuk dan lain sebagainya. Iya, banyak sekali persoalan. Tetapi di atas segala yang membuat kita kadang kurang nyaman di rumah, saudara, saya perlu sampaikan, ketika saudara mengikuti ibadah online, menyembah, memuji Tuhan di rumah saudara masing-masing dalam waktu yang bersamaan dengan kami keluarga gembala yang ada di gereja, saudara, usahakanlah untuk kita merasa cukup dengan apa yang kita kerjakan di rumah, beribadah di rumah. Katakan amin. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ini yang sulit jemaat Tuhan. Ini rasanya yang sulit kita kerjakan. Rasanya ibadah di rumah banyak sekali kekurangannya. Tetapi ini juga merupakan satu kunci. Bagaimana meskipun kita beribadah di rumah, tapi keuntungan, faedah daripada ibadah itu kita tidak kehilangan. Ya. Jadi kita tetap mendapatkan keuntungan daripada ibadah itu meskipun di rumah. Yang itu bagaimana? Harus kita beribadah dengan rasa cukup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu pertama, beribadahlah dengan rasa cukup. Tidak ada musik, iya. Cuma di depan layar handphone, betul. Tapi mari usahakanlah diri kita rasa cukup dengan keadaan, dengan situasi sikon yang ada. Puji Tuhan masih bisa beribadah. Puji Tuhan masih ada hamba Tuhan yang bisa menyapa saudara ada di rumah. Puji Tuhan saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan meskipun lewat layar handphone. Puji Tuhan saudara masih bisa bersama-sama menyanyi dengan saudara-saudara yang lain di keluarga-keluarga yang lain, bersama dengan kami di gereja dalam waktu yang sama. Saudara, usahakanlah saudara di rumah beribadah dengan rasa cukup. Nanti kalau Tuhan sudah pulihkan segala sesuatunya, saya yakin kita bisa lebih bersuka cita lagi beribadah di rumah Tuhan bersama-sama. Yang kedua, inti dari sebuah peribadahan adalah penyembahan. Ya. Jadi inti sebuah peribadahan kita adalah penyembahan. Bukan tergantung dari tempatnya. Saudara, di rumah pun tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena inti daripada peribadahan itu adalah penyembahan kita.